Halo Sobat Investor, selamat datang di channel kami. Kali ini, kami akan membahas perkembangan terbaru yang sangat penting bagi ekonomi digital Indonesia dan masa depan PT Goto Gojek Tokopedia atau Goto. Pada tanggal 10 November 2024, Goto bersama Tencent Cloud dan Alibaba Cloud menandatangani perjanjian bisnis yang bisa mengubah lanskap ekonomi digital kita. Menariknya, penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dalam Forum Bisnis Indonesia-Cina di Beijing. Yuk, simak pembahasan lengkapnya. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian ini memiliki beberapa aspek kunci yang sangat menarik bagi kita sebagai investor di pasar modal. Fokus utamanya adalah meningkatkan infrastruktur cloud dan mengembangkan talenta digital Indonesia. Ini adalah langkah besar menuju ekonomi digital yang lebih maju, dan tentunya lebih berkelanjutan. Bagi sobat yang tertarik pada saham Goto, perjanjian ini juga berpotensi memengaruhi nilai sahamnya dalam jangka panjang. Latar belakang perjanjian ini tak lepas dari visi besar Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia menargetkan menjadi salah satu kekuatan ekonomi global. Dukungan dari perusahaan teknologi besar seperti Tencent dan Alibaba tentunya akan membantu mewujudkan visi ini. Terlebih lagi, kehadiran Prabowo Subianto sebagai saksi menunjukkan pentingnya perjanjian ini bagi pemerintah Indonesia. Apa saja komitmen dari Tencent Cloud dan Alibaba Cloud dalam perjanjian ini? Tencent Cloud akan membangun pusat data internet ketiga di Indonesia, yang merupakan bagian dari investasi sebesar 500 juta dolar Amerika hingga tahun 2030. Investasi besar ini menunjukkan bahwa Tencent serius mengembangkan infrastruktur teknologi di Indonesia, yang tentunya akan menguntungkan Goto. Tidak hanya itu, Alibaba Cloud, yang telah memiliki 3 pusat data di Indonesia, juga berencana melatih 800.000 orang di bidang cloud dan kecerdasan buatan atau AI, hingga tahun 2033. Mereka bahkan akan mendirikan pusat keterampilan di Universitas Indonesia untuk membantu pelatihan digital bagi generasi muda. Investasi besar-besaran dalam talenta digital ini akan membantu memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia. Dari perspektif investor, langkah ini merupakan sinyal positif, karena potensi ekonomi digital Indonesia menjadi semakin kuat. Semakin banyak talenta digital yang dilatih, maka semakin baik pula infrastruktur yang disiapkan. Hal ini penting bagi kita yang tertarik pada investasi jangka panjang di sektor teknologi, karena Goto berpotensi menjadi pemimpin di pasar ini. Kemudian, ada aspek penting lain yang harus kita perhatikan, yaitu kedaulatan data. Dalam kontrak ini, Tencent Cloud dan Alibaba Cloud sepakat bahwa data-data Goto akan disimpan di Indonesia. Ini adalah langkah penting untuk mendukung kedaulatan data nasional, sekaligus memperkuat keamanan data bagi pengguna di Indonesia. Bagi kita sebagai investor, ini adalah nilai tambah karena jaminan keamanan data ini bisa meningkatkan kepercayaan pengguna. Dengan begitu, penggunaan platform Goto akan terus meningkat, yang secara tidak langsung berdampak positif pada nilai saham perusahaan ini. Direktur Utama Goto, Patrick Walujo, menyebutkan bahwa perjanjian ini merupakan tonggak penting dalam memperkuat infrastruktur digital Goto dan ekonomi digital Indonesia. Harapannya, kolaborasi ini dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi platform Goto dan memungkinkan mereka untuk tetap tangguh di tengah persaingan global. Pernyataan ini mencerminkan strategi Goto untuk terus tumbuh sebagai perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Bagi para investor, ini menjadi sinyal bahwa Goto berusaha mengamankan posisi di pasar yang sangat kompetitif, dengan dukungan dari perusahaan teknologi raksasa seperti Tencent dan Alibaba. Oh Shu-young, Wakil Presiden Senior Tencent Cloud, menyatakan bahwa Indonesia adalah pasar yang dinamis dengan potensi besar. Dukungan teknologi dari Tencent akan memberdayakan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia, termasuk Goto, sehingga mampu bersaing di level global. Ini sangat menguntungkan bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia. Sean Yuan dari Alibaba Cloud juga menyatakan komitmen jangka panjangnya untuk mendukung ekosistem digital di Indonesia. Menurutnya, dengan adanya solusi cloud dan AI yang canggih, perusahaan-perusahaan Indonesia, termasuk Goto, akan lebih mampu menciptakan inovasi baru dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu,
Apa dampaknya bagi investor Goto? Dari kolaborasi ini, Goto berpotensi menjadi pemain utama dalam ekonomi digital Indonesia. Dengan dukungan infrastruktur kuat dan keamanan data yang terjamin, Goto memiliki fondasi yang solid untuk berkembang di masa depan. Saran bagi sobat investor yang tertarik dengan saham Goto adalah untuk tetap memantau perkembangan kerjasama ini. Dengan melihat bagaimana investasi dan infrastruktur yang dibangun Tencent dan Alibaba, kita dapat lebih yakin bahwa Goto memiliki potensi untuk tumbuh jangka panjang. Jadi, kesimpulannya, perjanjian ini bukan hanya tentang pengembangan teknologi, tetapi juga tentang masa depan ekonomi digital Indonesia. Dengan langkah yang diambil oleh Goto, Tencent, dan Alibaba, kita bisa melihat harapan baru bagi kemajuan ekonomi digital Indonesia. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Gojek Tokopedia saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, SoftBank, konglomerat teknologi asal Jepang, semakin mengukuhkan cengkramannya di pasar digital Indonesia. Anak perusahaannya, SVFGT Sukco, tercatat memiliki 7,58% saham Goto atau setara dengan 91.102.207.128 lembar. Angka ini mengundang tanda tanya, mengapa SoftBank begitu tertarik pada Goto? Apakah ada agenda khusus di balik investasi besar-besaran ini? Sementara itu, masyarakat sebagai pemegang saham mayoritas dengan porsi 77,61% perlu lebih jeli mengamati dinamika kepemilikan saham ini. Pasalnya, pengaruh pemegang saham strategis seperti SoftBank tidak bisa dianggap remeh. Bagaimana nasib Goto ke depan? Apakah akan semakin dikuasai oleh investor asing atau tetap menjadi perusahaan yang berpihak pada kepentingan masyarakat? Di tengah euforia pertumbuhan Goto, tersimpan sejumlah catatan penting yang patut dicermati. Laporan keuangan terbaru menunjukkan adanya penurunan signifikan pada aset perusahaan. Jika pada Desember 2023 aset Goto tercatat sebesar 54 triliun rupiah, angka ini menyusut menjadi 43,8 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan aset yang cukup drastis ini menimbulkan pertanyaan mengenai kondisi keuangan perusahaan sebenarnya. Apakah penurunan ini disebabkan oleh strategi bisnis tertentu, atau ada faktor lain yang mempengaruhi? Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap penyebab di balik penurunan aset ini. Tidak hanya aset, ekuitas Goto juga mengalami penurunan. Dari 35,7 triliun rupiah pada Desember 2023, ekuitas perusahaan merosot menjadi 31,6 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan ekuitas ini mengindikasikan melemahnya posisi keuangan perusahaan. Mengingat ekuitas merupakan bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemilik, penurunan ini dapat mengkhawatirkan bagi para pemegang saham. Pertanyaannya, apakah penurunan ekuitas ini akan berdampak pada kemampuan Goto dalam menjalankan bisnisnya ke depan? Dan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil oleh manajemen untuk memperbaiki kondisi keuangan perusahaan? Di tengah penurunan aset dan ekuitas, terdapat secercah harapan dari sisi liabilitas Goto. Data menunjukkan bahwa liabilitas perusahaan mengalami penurunan signifikan dari 18,3 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 12,1 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan liabilitas ini mengindikasikan bahwa Goto berhasil mengurangi beban utang atau kewajiban lainnya. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor utama di balik penurunan liabilitas ini? Apakah ini merupakan hasil dari upaya restrukturisasi utang atau adanya pembayaran utang yang signifikan? Menariknya, di tengah sejumlah tantangan keuangan, Goto berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan. Pendapatan perusahaan meningkat dari 10,5 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 11,6 triliun rupiah pada September 2024. Pertumbuhan pendapatan ini mengindikasikan bahwa bisnis inti Goto masih cukup kuat dan mampu menarik lebih banyak pengguna. Namun, perlu diingat bahwa pertumbuhan pendapatan belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan profitabilitas. Pertanyaannya, apakah pertumbuhan pendapatan ini cukup untuk menutupi peningkatan biaya operasional dan investasi yang dilakukan oleh Goto? Dan apakah pertumbuhan ini berkelanjutan dalam jangka panjang?
Di tengah upaya Gotoh untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi, terdapat tren yang menarik pada beban pokok pendapatan. Data menunjukkan bahwa beban pokok pendapatan mengalami peningkatan signifikan dari 3,7 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 5,5 triliun rupiah pada September 2024. Lonjakan beban ini patut dipertanyakan. Apakah peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku, peningkatan volume produksi, atau faktor lainnya? Pertanyaan ini perlu dijawab untuk memahami lebih dalam dinamika bisnis Gotoh. Meski menghadapi tantangan pada beban pokok pendapatan, Gotoh berhasil mencatatkan perbaikan signifikan pada kinerja profitabilitasnya. Rugi usaha perusahaan berhasil ditekan dari 8,7 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 2 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan rugi usaha ini merupakan kabar baik bagi para pemegang saham. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor utama di balik penurunan rugi usaha ini? Apakah ini hasil dari upaya efisiensi biaya, peningkatan pendapatan, atau kombinasi keduanya? Selain itu, apakah perbaikan profitabilitas ini bersifat sementara atau berkelanjutan? Di tengah tantangan operasional dan fluktuasi ekonomi, Gotoh berhasil mencatatkan perbaikan signifikan pada kinerja bottom lainnya. Rugi periode berjalan perusahaan menyusut dari 9,5 triliun rupiah pada September 2023 menjadi 4,5 triliun rupiah pada September 2024. Penurunan yang cukup drastis ini mengindikasikan bahwa upaya efisiensi biaya dan peningkatan pendapatan yang dilakukan oleh Gotoh mulai membuahkan hasil. Pertanyaannya, apa saja faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap penurunan rugi periode berjalan ini? Apakah perbaikan ini bersifat berkelanjutan atau hanya bersifat sementara? Sejalan dengan penurunan rugi periode berjalan, rugi per saham Gotoh juga mengalami penurunan yang cukup signifikan dari Rp9 pada September 2023 menjadi Rp4 pada September 2024. Penurunan rugi per saham ini memberikan sinyal positif bagi para pemegang saham, karena menunjukkan bahwa beban kerugian yang ditanggung oleh setiap lembar saham telah berkurang. Pertanyaannya, apakah penurunan rugi per saham ini cukup untuk menarik minat investor baru? Dan apakah perusahaan dapat mempertahankan tren penurunan rugi per saham ini di masa depan? Di balik perbaikan kinerja bottom line Gotoh, terdapat indikasi bahwa efisiensi yang dilakukan belum optimal dalam menghasilkan keuntungan yang signifikan. Terbukti dari rasio return on asset, ROA, yang tercatat sebesar minus 13,1% pada September 2024. Angka negatif ini menunjukkan bahwa setiap rupiah aset yang dimiliki Gotoh belum mampu menghasilkan keuntungan, justru menimbulkan kerugian. Pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa dengan adanya penurunan rugi bersih, ROA masih tetap negatif? Apakah terdapat aset-aset tidak produktif yang perlu segera dibenahi atau dijual? Ataukah model bisnis Gotoh masih perlu penyesuaian untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset? Selain ROA yang negatif, return on equity Gotoh juga tercatat negatif sebesar minus 16,8% pada September 2024. Angka ini mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham belum menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Dengan kata lain, setiap rupiah modal yang ditanamkan di Gotoh belum memberikan imbal hasil yang positif. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah para pemegang saham masih memiliki kepercayaan diri terhadap prospek jangka panjang Gotoh? Dan langkah apa yang akan dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan ROE dan memberikan return yang lebih baik bagi para pemegang saham? Angka net profit margin Gotoh tercatat minus 36,9% pada September 2024, merupakan sebuah sinyal yang cukup mengkhawatirkan. Angka negatif yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan oleh Gotoh justru menghasilkan kerugian yang lebih besar. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan net profit margin Gotoh menjadi sangat negatif? Apakah ini akibat dari biaya operasional yang terlalu tinggi, harga jual yang terlalu rendah, atau kombinasi dari keduanya? Selain itu, apakah perusahaan telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki net profit marginnya? Rasio debt to equity Gotoh yang mencapai 35,7% pada September 2024 juga perlu diperhatikan. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian kecil aset Gotoh dibiayai oleh utang. Nilai rasio debt to equity ini memperlihatkan risiko keuangan perusahaan, karena perusahaan akan lebih rentan terhadap fluktuasi suku bunga dan kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Pertanyaannya, apakah beban bunga menjadi salah satu faktor yang menekan profitabilitas Gotoh? Dan apakah perusahaan memiliki rencana untuk menurunkan rasio debt to equity? Data arus kas Gotoh memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keuangan perusahaan. Pada September 2024,
Gotoh mencatatkan arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar 1 triliun rupiah. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan masih terus membakar uang tunai dalam menjalankan operasi bisnisnya. Pertanyaannya, mengapa arus kas dari aktivitas operasi masih negatif? Apakah karena perusahaan terus melakukan investasi besar-besaran dalam teknologi dan ekspansi bisnis? Atau ada masalah lain yang menyebabkan perusahaan kesulitan menghasilkan arus kas positif dari operasi? Selain itu, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi juga tercatat cukup besar, yaitu sebesar 8,7 triliun rupiah pada September 2024. Angka ini menunjukkan bahwa Gotoh masih aktif melakukan investasi, baik untuk pengembangan bisnis inti, maupun untuk mengakuisisi perusahaan lain. Pertanyaannya, apakah investasi-investasi yang dilakukan oleh Gotoh telah memberikan hasil yang sesuai dengan harapan? Dan apakah perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk terus membiayai kegiatan investasinya? Di tengah arus kas operasi yang negatif dan investasi besar-besaran, Gotoh masih berhasil memperoleh dana segar melalui aktivitas pendanaan. Pada September 2024, perusahaan berhasil memperoleh arus kas sebesar 5,2 triliun rupiah dari aktivitas pendanaan. Pertanyaannya, dari mana sumber dana segar ini? Dan bagaimana perusahaan akan mengalokasikan dana segar ini? Apakah akan digunakan untuk membayar utang, investasi, atau membiayai operasi? Meskipun berhasil memperoleh dana segar, total kas Gotoh justru mengalami penurunan sebesar 4,5 triliun rupiah pada September 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa laju pengeluaran kas perusahaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan laju pemasukan kas. Pertanyaannya, mengapa total kas Gotoh masih terus menurun, meskipun telah memperoleh dana segar? Apakah ada faktor lain yang menyebabkan penurunan kas, seperti pembayaran utang jangka pendek atau pembagian dividen? Dan bagaimana perusahaan akan mengatasi masalah penurunan kas ini? Dari analisis mendalam terhadap laporan keuangan Gotoh, terlihat jelas bahwa perusahaan ini masih berada dalam fase pertumbuhan yang agresif. Investasi besar-besaran dalam teknologi dan ekspansi bisnis menjadi pendorong utama pertumbuhan perusahaan, namun di sisi lain juga menjadi beban yang cukup berat bagi keuangan perusahaan. Arus kas yang negatif dan rasio keuangan yang kurang menggembirakan, seperti net profit margin yang negatif, dan rasio debt to equity yang tinggi, mengindikasikan bahwa Gotoh masih menghadapi tantangan dalam mencapai profitabilitas yang berkelanjutan. Perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi operasi, mengelola utang secara lebih baik, dan mencari sumber pendapatan baru. Meskipun demikian, potensi pertumbuhan Gotoh masih sangat besar. Dengan basis pengguna yang luas dan ekosistem bisnis yang terintegrasi, Gotoh memiliki peluang untuk menjadi pemimpin pasar di sektor teknologi Indonesia. Namun, keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang sangat bergantung pada kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi tantangan yang ada. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.